Bab 1101, kamu tidak diterima di Paviliun Xianbao. Bibi Qiana jelas sangat senang karena Sander Ye dan Yelena yang memakan semua masakan yang dimasaknya. Tidak hanya itu, mereka juga membawa beberapa bakpao saat pulang. Bibi Qiana sedang membereskan meja dan berkata, "Fuji, temanmu adalah orang yang hebat." Fuji memandang Bibi Qiana. "Bu." Bibi Qiana tersenyum dan berkata, "Itu intuisi ibu. Kalau kamu bisa dihargai olehnya, itu karena leluhur dari keluarga Fu memberkati. Ibu tidak sekolah, tapi memahami sebuah kebenaran. Ingatlah kebaikan seumur hidup. Di masa depan, kamu harus bekerja keras dan membalas budi orang. Tahu?" Fuji mengangguk. "Aku mengerti." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Bibi Qiana dan berkata, "Bu, ini waktunya menyelesaikan masalah antara kamu dan Paman Jagal suatu saat nanti." Bibi Qiana sedikit terkejut. Fuji berkata dengan lembut, "Tanpa bantuan Paman Jagal selama bertahun-tahun, kita mungkin tidak akan hidup seperti itu." Bibi Qiana menundukkan kepalanya tanpa suara. Air mata mengalir di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran si Jagal? Tapi dia tidak berani sama sekali. Pertama, dia takut Fuji akan dianiaya. Kedua, dia tidak ingin menyusahkan orang. Dia tidak pernah berani memikirkan secara mendalam masalah ini. Dan dia tidak menyangka Fuji akan tiba-tiba mengatakan itu. Fuji tiba-tiba melihat keluar pintu. Di luar, seorang jagal bertelanjang dada bersembunyi di pintu dan diam-diam melihat ke dalam. Fuji tersenyum dan berkata, "Paman Jagal, masuk." Jagal itu ragu-ragu sejenak, lalu masuk ke dalam ruangan. Dia menyeringai, "Fuji, kudengar kamu akan mewakili negara kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10.000 negara." Fuji mengangguk. "Ya." Si Jagal langsung mengacungkan jempolnya. "Luar biasa. Luar biasa." Fuji tiba-tiba menghampirinya dan mengeluarkan sebotol pil. "Paman Jagal, ini pil yang kubawa dari Sekte Pedang. Bisa mengobati demam tifoidmu." Jagal itu membeku di tempat, sedikit bingung. Bibi Qiana tiba-tiba menendangnya. "Untuk apa kamu masih berdiri di sana?" Jagal buru-buru mengambil botol ramuan itu. Tangannya gemetar. Fuji tiba-tiba berkata, "Kalian luangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini." Jagal masih sedikit bingung. "Masalah apa?" Bibi Qiana memelototi Jagal, lalu menatap Fuji, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Kami akan melakukannya setelah kamu mengikuti kompetisi 10.000 negara." Fuji mengangguk. "Baiklah. Aku akan menanganinya sendiri untuk kalian kalau waktunya tiba." Bibi Qiana tersenyum cerah. Tetapi si Jagal masih sedikit bingung. Setelah Sander Ye dan Yelena yang meninggalkan rumah Fuji, mereka sampai di jalan. Yelena yang sedang makan bakpao ketika dia tiba-tiba berhenti. Sander Ye memandangnya dan tersenyum. "Ada apa?" Yelena yang menatap Sander Ye. "Bakpaonya sepertinya jauh lebih enak dari sebelumnya." Sander Ye menggigit bakpao itu dan berkata sambil tersenyum, "Ini memang jauh lebih enak." Yelena yang menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Aku selalu mencuri bakpaonya karena aku tahu dia tidak akan pernah melaporkannya kepada petugas. Aku salah." Sander Ye tiba-tiba mengusap kepala kecil Yelena yang dan berkata dengan lembut, "Itu bukan salahmu. Ini kesalahan zaman ini. Ini salahku." Bang! Begitu suara itu terdengar, pedang tatanan di cincin penyimpanan Sander Ye tiba-tiba bergetar hebat. Dan suara pedang terdengar di cincin penyimpanan. Jiwa pedang tatanan miliknya langsung dipromosikan ke ranah master pedang saat ini. Ranahnya ditingkatkan. Sander Ye terdiam. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa jiwa pedangnya terkait dengan keadaan pikiran dan tatanan ini.
Yelena yang tiba-tiba menoleh untuk melihat Sander Ye, bertanya-tanya, apakah ini salahmu? Sander Ye menarik kembali pikirannya dan tersenyum tipis. Tentu saja. Kalau aku bertemu denganmu lebih awal, kamu tidak akan begitu sengsara. Yelena yang tertegun di tempatnya. Sander Ye mengusap kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum. Di depan ramai. Ayo kita lihat. Sambil berkata begitu, dia menarik Yelena yang dan pergi. Kota negara Qi saat ini sangat ramai. Dan jalanannya penuh dengan orang. Untungnya, kota negara Qi sudah diperluas. Kalau tidak maka tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Yelena yang jelas sangat senang hari ini. Menyeret Sander Ye makan ke sana kemari. Dengan setumpuk makanan di tangannya. Keduanya berjalan-jalan dan sampai di Paviliun Xianbao. Daerah di mana Paviliun Xianbao berada adalah tempat paling makmur di seluruh negara Qi. Orang dari 10.000 negara akan datang ke sini untuk bersenang-senang. Dan orang kaya akan masuk untuk menghabiskan sejumlah uang. Selama kamu punya uang pada dasarnya bisa tinggal di sana dan dapat membeli apa yang kamu inginkan. Ada pepatah di kalangan masyarakat. Selama kamu punya uang, tidak ada yang tidak bisa dicari Paviliun Xianbao. Biarpun Sander Ye tidak ingin masuk ke Paviliun Xianbao, Yelena yang ingin masuk dan melihat-lihat. Paviliun Xianbao memiliki 9 lantai. Selain beberapa area di lantai pertama untuk menangani berbagai bisnis, juga menyediakan berbagai layanan hiburan. Seperti mengadakan jamuan makan, lelang, sauna, deal. Singkatnya, dia memiliki segalanya. Yelena yang belum pernah berada di tempat seperti ini. Begitu dia masuk, dia sangat terkejut dengan dekorasi mewah di depannya. Dia mulai berjalan dengan hati-hati. Seolah dia takut menginjak rusak. Karena lantai di bawah kakinya dilapisi dengan batu khusus. Sekilas sangat berharga. Seolah melihat sesuatu. Yelena yang tiba-tiba menunjuk ke salah satu dinding. Wow, lihat. Sander Ye melihat ke dinding. Ada sebuah batu terang yang tergantung di dinding. Sebesar semangka. Itu memancarkan cahaya bulan yang redup dan sangat indah. Yelena yang berkedip. Apa itu? Sander Ye tersenyum dan berkata, batu bulan. Khusus digunakan untuk penerangan. Yelena yang berkata dengan serius. Bukankah itu mahal? Sander Ye mengangguk. Harganya pasti agak mahal. Yelena yang melihat sekeliling dan bertanya. Apakah ini semua milik keluarga dekan? Sander Ye mengangguk. Yelena yang tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye. Dekan punya banyak uang. Apakah dia sudah menghabiskan semuanya? Sander Ye. Yelena yang tersenyum dan berkata, dia pasti tidak bisa menghabiskan uangnya. Aku sangat ingin membantunya membelanjakannya. Sander Ye tertawa. Kamu akan memiliki kesempatan di masa depan. Keduanya berkeliaran dan mencapai lantai 2. Tetapi ketika mereka hendak masuk mereka dihentikan oleh seorang pramugara. Pramugara tersenyum tipis dan berkata, maaf. Ini kafetaria. Kalian perlu membayar 10 kristal spiritual untuk masuk. 10 untuk setiap orang. 10 kristal per orang. Ekspresi Yelena yang tiba-tiba berubah. Dia menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa 20 kristal spiritual cukup untuk membeli banyak sekali bakpao. Saat ini, Sander Ye sudah mengeluarkan 20 kristal spiritual dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Yelena yang dengan cepat meraih lengannya dan berkata, tidak. Sander Ye tersenyum dan berkata, ada banyak makanan enak di dalamnya. Ayo kita coba. Kali ini saja. Ketika mendengar bahwa ada banyak makanan enak, Yelena yang sangat tergoda, tetapi lebih tertekan lagi. Mereka membeli banyak makanan di luar dan hanya menghabiskan puluhan koin perak. Tepat ketika Yelena yang merasa tertekan, Sander Ye sudah menariknya ke restoran ini.
Restoran ini sangat besar dan didekorasi dengan megah. Saat memasukinya, rasa hampa langsung menerpa wajah. Wow, Yelena yang sangat terkejut. Dia belum pernah ke tempat seperti ini. Di depan mereka ada platform batu yang sangat luas. Ada berbagai macam makanan di platform batu, termasuk semua jenis makanan. Sander Ye menarik Yelena yang ke samping. Dia mengeluarkan piring dan menyerahkannya kepada Yelena yang lalu tersenyum dan berkata, "Kamu boleh mengambil makanan apa saja di dalamnya. Ayo, lihat apakah ada yang kamu suka. Dan makan apa saja yang kamu mau." Saat dia mengatakan itu, dia juga mengambil piring dan berjalan menuju sisi lain. Makanannya sangat melimpah dan lengkap, termasuk daging burung dan sebagainya. Apalagi dibuat menurut metode Bima Sakti. Oleh karena itu, sangat enak dan orang yang datang untuk makan kebanyakan tokoh besar di negara Qi. Setelah beberapa saat, Sander Ye menemukan Yelena yang dengan sebuah piring. Saat dia melihat makanan di piring Yelena yang, dia tercengang. Hanya ada 5 bakpao di piring Yelena yang. 5 bakpao. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kenapa hanya mengambil bakpaonya?" Yelena yang tersenyum tipis. "Aku tidak ingin makan apapun lagi." Sander Ye sedikit penasaran. "Kenapa?" Yelena yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau sudah makan makanan enak, aku khawatir aku tidak suka makan bakpao lagi." Sander Ye sedikit terkejut. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Yelena yang dan berkata sambil tersenyum, "Tapi kita sudah membayar uangnya. Kalau tidak makan sampai puas, bukankah itu kerugian besar?" Yelena yang berpikir sejenak lalu berkata, "Sepertinya begitu." Sander Ye tersenyum, lalu mengambil lobster besar di sampingnya dan menaruhnya di piring Yelena yang. "Makan ini. Aku akan mengupasnya untukmu." Sambil berbicara, dia mengajak Yelena yang mencari tempat duduk dan duduk. Setelah beberapa saat, dia mengupas lobster besar dan menyerahkannya kepada Yelena yang. Yelena yang mengambil daging lobster dan menggigitnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Enak." Yelena yang mengangguk cepat, "Enak." Sander Ye tersenyum dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara dari samping. "Siapa yang meminta kalian duduk di sini?" Sander Ye berbalik dan melihat seorang wanita menatap mereka dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Mengenakan gaun merah muda. Dia terlihat cukup menarik, tapi dia terlihat sedikit kejam. Sander Ye sedikit bingung. "Apa salahnya duduk di sini?" Wanita itu berkata dengan marah. "Apa? Kamu tidak tahu ada seseorang di sini?" Sander Ye mengerutkan kening dan melihat ke arah meja. Di atas meja tiada hidangan. Sander Ye hendak berbicara ketika seorang pramugara paviliun Xianbao buru-buru datang. Pramugara itu buru-buru memberi hormat kepada wanita itu. "Nona Qin, maaf. Ini adalah kelalaian kami." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye. Sedikit bingung. "Tuan, kursi ini sudah dipesan. Lihat." Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke tanda merah di atas meja. "Tempat sudah dipesan." Sander Ye tiba-tiba mengerti. Lalu menatap wanita itu. "Maaf. Ini pertama kalinya aku dan adik perempuanku makan di tempat seperti ini. Kami tidak memahaminya. Ayo pindah tempat sekarang." Sambil mengatakan itu, dia mengangkat piringnya dan piring Yelena yang dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba menghampiri Sander Ye dan Yelena yang. Dia melihat ke arah Sander Ye dan Yelena yang. "Kalian berdua. Paviliun Xianbao tidak menyambut kalian. Mohon kalian untuk pergi sekarang. Segera pergi."
Sander Y. bersambung.